Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, mata kuliah Kapita Selekta dan Bahasa Arab Lanjutan ingin menyampaikan tugas UTS, yaitu mereview, mempresentasikan dan mendiskusikan materi pertemuan dari pertama sampai ke-6. Langsung saja masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu yang disampaikan oleh Saudari Popi Lestari. Kepada Saudari Popi, dipersilakan. Baik, untuk materi pertama ada perkembangan perbankan dan hukum perbankan syariah. Untuk yang pertama, perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun tersebut, Bank Indonesia memberikan keleluasan kepada bank-bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan, maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat dalam menopang perekonomian. Pada tahun 1983 tersebut, pemerintah Indonesia pernah berencana menerapkan sistem bagi hasil dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Pada tahun 1988, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan deregulasi perbankan 1988. Inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas, diantaranya di Bandung, Bait At-Ta'wil Salman ITB, dan di Jakarta, Koperasi Ridho Gusti. Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Pada tahun 1990, tepatnya tanggal 18 sampai 20 Agustus, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyelenggarakan Lokarya, Bunga Bank, dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam di Jakarta pada tanggal 22 sampai 20 Agustus 1990 yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja dimaksud tersebut tim perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang terkait. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank Muamalah Indonesia (BMI), yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal 106.126.382.000. Untuk yang kedua ada perkembangan hukum perbankan syariah di Indonesia. Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belum memperbolehkan pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah belumlah memperoleh perhatian yang optimal dalam tatanan sektor perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah saat itu hanya diakomodir dalam satu ayat tentang bank dengan sistem bagi hasil pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, tanpa rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang secara tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam perbankan di tanah air, dual banking system, yaitu sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lain, yakni Bank IV, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank WRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh, dan lain-lain. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
Lalu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1908 tentang PPN barang dan jasa. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangan yang impresif yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% per tahun dalam 5 tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan. Lahirnya Undang-Undang Perbankan Syariah mendorong peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 11 BUS dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, yaitu 2009 sampai 2010. Kiranya sekian yang dapat saya sampaikan, dan pertanyaan boleh. Saya Assalamualaikum. mau bertanya. Ya, boleh. Tentang perkembangan bank syariah, kenapa perkembangan bank syariah ini tidak bisa lebih berkembang daripada bank konvensional di Indonesia? Padahal kan udah banyak gitu ya bank-bank syariah di Indonesia yang cukup eksis gitu, kayak Bank Muamalah, Bank BSI, BJB Syariah dan lain sebagainya. Kenapa nggak bisa menyamakan eksistensinya dengan bank konvensional gitu? Terima kasih. Baik, jawabannya nanti di akhir ya. Oke, masuk ke materi yang kedua, yaitu perkembangan dan hukum BMT yang disampaikan oleh saya sendiri. Baitul Mal wa Tamwil atau disebut dengan BMT merupakan salah satu lembaga ekonomi mikro yang cukup berperan memperlancar gerak roda perekonomian. BMT terdiri dari dua kata, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Secara harfiah atau lugawi, Baitul Mal berarti rumah dana dan Baitul Tamwil berarti rumah usaha. Kedua pengertian tersebut memiliki makna yang berbeda dan dampak yang berbeda pula. Dari segi istilah, Baitul Mal adalah rumah atau tempat yang mengelola harta yang dihimpun dari zakat, infak, dan sedekah dengan tujuan sosial, yaitu dengan tujuan sosial sesuai aturan syariah. Sedangkan Baitul Tamwil adalah rumah atau tempat mengelola dana berupa tabungan dan masyarakat atau umat dan disalurkan dengan tujuan komersil. Jika digabungkan, pengertian BMT adalah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil dengan tujuan menumbuh kembangkan usaha mikro dan kecil dan mengangkat harkat dan martabat kaum fakir dan miskin. Kemudian ada sejarah BMT. Sejarah BMT di Indonesia dimulai pada tahun 1984 dikembangkan mahasiswa Institut Teknologi Bandung atau ITB di Masjid Salman yang mencoba menggulirkan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bagi usaha kecil. Kemudian BMT lebih diberdayakan oleh ICMI atau ICMI sebagai sebuah gerakan yang secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil. Pada saat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997, BMT menjadi salah satu alternatif dalam melakukan pemulihan kondisi perekonomian. Fokus BMT yang sebelumnya hanya menghimpun dana zakat kemudian bergeser menjadi lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip syariah. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. Kemudian ada dasar hukum dan status hukum BMT. Secara hukum, BMT berpayung pada koperasi, tetapi sistem operasional tidak jauh berbeda dengan bank syariah, sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di bank syariah. Sedangkan bank syariah mempunyai landasan yuridis berupa undang-undang
tentang perbankan syariah, yakni UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, sehingga lahirlah di situ legitimasi hukum yang kuat sebagai naungannya. Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dan PP nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh koperasi. Kemudian yang selanjutnya adalah proses pendirian BMT. Pendirian BMT memiliki proses yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, pemrakarsa mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat yang juga bisa menjadi pemrakarsa dan pendamping. Yang kedua, membentuk kepengurusan panitia persiapan pendirian BMT atau P3B. Yang ketiga, P3B mengadakan rapat pendirian. Rapat dihadiri juga para pendiri atau pemrakarsa. Yang keempat, P3B membuat rekening bersama yang ditandatangani ketua dan bendahara yang hanya bisa diambil jika ditandatangani keduanya. Yang kelima, mencari pemodal BMT seperti orang kaya dan kelompok usaha muamalah. Yang keenam, mengadakan rapat pembentukan BMT yang juga membahas tentang visi dan misi BMT, tujuan usaha, serta cara kerja dan manfaat BMT. Yang ketujuh, mencari calon pengelola yang memiliki pengetahuan yang memadai. Yang kedelapan, melakukan pelatihan untuk calon pengelola sehingga mempunyai kemampuan yang mumpuni. Yang kesembilan, pengurus dan pengelola melakukan persiapan sarana dan prasarana untuk kantor BMT berdasarkan standar PIN-BUK. Yang terakhir atau yang ke-10, setelah seluruh tahapan berjalan dengan baik, maka BMT siap untuk beroperasi. Baik, sekian untuk materi yang kedua. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman sekalian? Aku nanya, Ya, monggo. apa yang menjadi landasan utama berdirinya BMT? Oke. Makasih. Ya, sama-sama. Nanti dijawab di akhir ya. Oke, kemudian materi yang ketiga yaitu tentang asuransi. Pengertian asuransi menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN, asuransi adalah usaha saling tolong-menolong dengan perantara sehingga uang melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarwa yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah dan tidak mengandung boros. Sedangkan pengertian asuransi syariah menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, asuransi syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis. Kemudian dasar hukum asuransi syariah itu diatur dalam buku 1 bab 9 pasal 246 sampai 286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus ini terdapat di dalam buku 1 bab 10 pasal 287 sampai 308 KUHD yang disebut 2 bab 9 dan 10 pasal 59, 26, 95 KUHD. Kemudian perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat setelah pemerintah mengeluarkan deregulasi pada tahun 1980-an. Asuransi merupakan lembaga penghubung dan yang dari penerimaan premium asuransi dari masyarakat dan menyalurkannya dengan baik. Selain penerimaan premium sebagai salah satu sumber pendapatan perusahaan juga melakukan investasi yang mana hasilnya untuk modal perusahaan yang akan datang. Banyak perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Kemudian tujuan dari asuransi yang pertama itu ada pengalihan risiko, yang kedua pembayaran ganti rugi, dan yang ketiga pembayaran santunan. Kemudian ada tantangan asuransi. Yang pertama, perlambatan ekonomi yang akan menurunkan permintaan atau demand di pasar asuransi dan juga kondisi pasar modal. Yang kedua, dari sisi permodalan industri asuransi, dalam hal ini perusahaan asuransi harus memenuhi kebutuhan modal minimal sekitar 100
miliar rupiah. Dan terakhir, adanya kompetisi terbuka untuk menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA di mana Indonesia ikut serta di dalam. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang silahkan bertanya. Aku mau nanya, tidak. Aku mau nanya, manfaat antara tertanggung dan penerima, mengapa antara tertanggung dan penerima manfaat asuransi itu harus memiliki insurable interest, kenapa tertanggung dan penerima itu harus memiliki insurable interest? Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin dijawab di akhir materi ya. Baik, materi selanjutnya akan saya jelaskan tentang reasuransi ya, perkembangan lembaga reasuransi. Pengertian reasuransi berikut adalah asuransi yang diajukan bagi perusahaan asuransi. Melalui produk tersebut, perusahaan asuransi mampu mengalihkan risiko ketidakmampuannya secara finansial pada perusahaan lain alias reassurer. Jadi, beban finansial yang ditanggung oleh perusahaan asuransi di situasi tertentu bisa diminimalisir, seperti itu. Selanjutnya ada contoh perusahaan reasuransi di Indonesia. Sebenarnya banyak, tapi saya akan menyebutkan 3 saja. Yang pertama ada Maskapai Reasuransi Indonesia, terus yang kedua Reasuransi Indonesia Utama, dan yang ketiga Reasuransi Mypark Indonesia. Terus metode reasuransi di sini ada 4. Yang pertama ada treaty atau perjanjian, kedua fakultatif atau fakultatif obligatory atau wajib, dan yang terakhir ada pools atau perjanjian. Itu. Terus tujuan dan fungsi reasuransi, pada intinya tujuan dan fungsi reasuransi adalah sistem pengalihan risiko dari perusahaan asuransi ke perusahaan lainnya, seperti itu. Jadi maksudnya perusahaan asuransi akan mengalihkan risiko ketidakmampuan finansialnya kepada perusahaan lain. Terus selanjutnya ada cara kerja reasuransi. Mengenai cara kerja dari reasuransi sendiri, tidak jauh berbeda dengan produk asuransi pada umumnya. Selayaknya menjadi nasabah, perusahaan asuransi harus membayar premi agar bisa mendapatkan manfaat pengalihan risiko yang dibutuhkan dari layanan ini. Terus yang terakhir ada alasan dibutuhkannya reasuransi. Pertama, mengapa reasuransi dibutuhkan? Yaitu perusahaan asuransi berisiko mengalami pengajuan klaim besar daripada nasabahnya. Melalui reasuransi, perusahaan jadi mampu mengalihkan sebagian risiko ke perusahaan lainnya. Terus yang kedua ada melonggarkan pengelolaan kas di perusahaan asuransi. Seperti itu. Mungkin dapat hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada yang mau bertanya, silakan. Baik. Aku mau bertanya.
Ya, Bagaimana silakan. bagaimana dengan perusahaan asuransi dan asuransi dengan nasabah? Ya. Oke, nanti dijawab di akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu ada perkembangan dan hukum reksadana syariah. Yang pertama ada pengertian reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang berprofesi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil syahid amal maupun antara manajer investasi sebagai wakil syahid amal dengan pengguna investasi. Dengan demikian, reksadana syariah adalah reksadana yang pengelolaannya investasi mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Yang selanjutnya itu ada dasar hukum reksadana syariah. Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI nomor 20 DSN MUI 1X 200 mendefinisikan reksadana Islam sebagai reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip Islam, baik dalam bentuk akad ataupun pemodal sebagai pemilik harta, dengan manajer investasi sebagai wakil syahid maupun manajer investasi sebagai wakil syahid amal dengan pengguna investasi. Yang selanjutnya ada perkembangan reksadana syariah. Secara internasional, perkembangan reksadana syariah dimulai dengan lahirnya Equity for Syariah pertama kali dalam bentuk The Amanah Fund yang diterbitkan oleh North America Islamic Trust pada tahun 1986. Di Indonesia, reksadana telah ada sejak tahun 1997 melalui PT Dana Reksa. Hanya dalam waktu 1 semester pada akhir tahun 1969 lahir yaitu 24 reksadana. Pada tahun 2008 menurut data DSN MUI sudah lahir 22 reksadana syariah. Data terakhir di OJK Mei 2016 jumlah reksadana syariah adalah 102. Yang terakhir yaitu ada perbedaan reksadana syariah dan konvensional. Kinerja reksadana saham konvensional lebih baik dibandingkan dengan reksadana saham syariah. Berinvestasi pada reksadana syariah lebih menguntungkan daripada berinvestasi pada reksadana konvensional, dan berinvestasi pada reksadana konvensional lebih beresiko daripada reksadana syariah. Makasih. Mungkin segitu untuk materi kelimanya. Kalau misalkan ada ditanyain boleh, yang ada yang mau nanya nggak? Aku mau nanya. Boleh. Apa bedanya reksadana dengan akad mudharabah? Oke, makasih. Nanti jawabannya di akhir ya.
Kemudian materi yang keenam yaitu tentang obligasi syariah. Yang pertama ada definisi obligasi syariah. Obligasi syariah adalah jenis obligasi yang menawarkan imbal hasil atau return relatif yang lebih tinggi dibandingkan bunga deposito. Kemudian dilanjutkan oleh Fasa. Ya, selanjutnya yaitu ada, sebentar ya. Selanjutnya yaitu ada hukum dasar obligasi syariah. Ada beberapa pendapat, ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu pendapat ulama tentang keharaman mendapatkan bunga atau interest. Yang kedua yaitu pendapat para ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilnya berbentuk bunga atau kupon. Dan yang ketiga itu ada pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip mudorobah, musyarakah, istisna, dan salam, dan lain-lain. Yang selanjutnya akan dijelasin yaitu jenis-jenis obligasi syariah sama Rafida. Jenis-jenis obligasi syariah yang pertama ada obligasi syariah sukuk mudorobah, yaitu sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad mudorobah, di mana suatu pihak menyediakan modal dan satu pihak lainnya menyediakan dan pihak lain menyediakan tenaga atau keahlian. Keuntungan dari kerjasama tersebut dengan yang telah disetujui sebelumnya. Sedangkan kerugian yang timbul akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak yang menjadi penyedia modal. Yang kedua ada obligasi syariah sukuk ijarah, yang merupakan sukuk yang diterbitkan berdasarkan perjanjian atau akad ijarah, di mana suatu pihak bertindak sendiri atau melalui wakilnya menjual atau menyewakan hak manfaat atau suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode disepakati tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan aset itu sendiri. Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Santa. Oke, yang ketiga yaitu ada obligasi syariah. Sukuk negara adalah jenis obligasi syariah berdasarkan penerbitnya. Dirilis oleh pemerintah atau disebut surat berharga syariah negara atau SBSN. Sukuk negara untuk investor individu terbagi lagi menjadi 2 yaitu sukuk sukri dan sukuk tabungan. Sukuk sukri yaitu sukuk obligasi syariah negara yang dijual kepada masyarakat atau investor dengan imbal hasil tetap per bulan, dapat dibeli melalui agen penjual yang ditunjuk pemerintah. Minimal pembelian sukuk ini yaitu 1 juta dan maksimal yaitu 3 miliar. Dan yang kedua yaitu ada sukuk tabungan memiliki pengertian yang sama, namun minimal pembeliannya itu 1 juta dan maksimalnya itu 3 juta dengan teror 2 tahun. Kalau misalkan yang tadi tuh dengan teror 3 tahun. Dengan teror 2 tahun tidak dapat diperjualbelikan di pasar sekunder, namun ada opsi lain pergunaan tabungan investasi. Yang keempat yaitu ada obligasi syariah sukuk korporasi. Adalah sukuk yang diterbitkan oleh perusahaan baik perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara atau BUMN. Mengutip dalam resmi BIE, sukuk obligasi syariah yang diterbitkan pihak korporasi, maka aset yang menjadi dasar penerbit suku ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Mungkin materi yang terakhir cukup, udah segitu. Kalau ada pertanyaan boleh. Ada yang mau nanya?
Ada yang mau nanya nggak ini teh tentang obligasi syariah dan surat berharganya? Ini masih Bitcoin. Sok ada yang mau nanya nggak? Tapi gue aku nggak. Tapi mau nanya nggak? Kamu aja weh Rapik nanya. Hanya nanya. Ada yang mau nanya gak ini materi yang terakhir tentang obligasi syariah dan surat berharganya? Nah, sok Bang Gatama mau nanya apa? Yang tadi sudah dijelasin tentang definisi, dasar hukum, dan jenis-jenis obligasinya. Nih kalau obligasi syariah itu mengandung resiko nggak sih? Udah gitu aja. Risiko Udah, kena seperti itu. pinjol. Obligasi syariah itu mengandung resiko atau tidak. Oke, nanti di akhir ya. Ya, oke, kita langsung masuk aja ke sesi jawaban ya. Ini tadi udah ada pertanyaannya. Langsung weh kita masuk ke jawaban dari materi yang pertama. Tadi pertanyaannya itu mengapa bank syariah belum bisa menyamakan eksistensinya seperti bank konvensional? Sok, segera dijawab dari pematerinya. Ya, untuk jawabannya, karena bank konvensional memberikan fasilitas yang lebih lengkap serta bunga yang lebih tinggi dibanding dengan bank syariah. Bunga yang lebih tinggi, Puguh, kalau bunga yang lebih Terus tinggi. juga kan, kalau semisal bank syariah mah masih jarang ya, gitu, sama sistem bagi hasilnya yang rumit katanya teh. Tadi dulu, izin masuk ya, izin sedikit bertanya lagi. Kalau apa namanya, bunga yang lebih tinggi bukannya malah merugikan nasabah ya? Ya kan, kalau semisal di bank konvensional teh, meskipun meskipun bunganya tinggi, tapi kan kalau semisal dari sistem bagi hasilnya teh gak rumit gitu. Terus juga kan yang gimana tuh, susah jelasin. Yang intinya mah ya, kenapa bank konvensional lebih berkembang dibanding bank syariah, karena sampai saat ini kan bank syariah masih jarang juga diketahui sama orang-orang gitu, hanya orang-orang tertentu. Oke, jadi karena orang-orang banyak yang belum tahu tentang bank syariah, jadi orang-orang Ya itu gitu, jadi banyak. lebih dominan ke Oke, konvensional. konvensional.
Iya iya. Tapi izin masuk sedikit, mungkin ingin menambahkan ya. Mungkin lebih Iya tepatnya boleh. kenapa bank konvensional itu lebih eksis di Indonesia. Soalnya orang-orang barat itu, orang-orang konvensional itu mereka fanatik terhadap produknya atau terhadap sesuatu yang mereka ciptakan. Jadi kalau yang mereka ciptakan itu ada saingannya nih, misal eh, orang barat ini bikin bank konvensional, terus ada saingannya dari apa namanya golongan orang Islam, itu bank syariah. Tuh si bank syariah ini di mau bagaimanapun caranya pesaing ini tuh harus dilenyapkan, harus dihilangkan, harus dihancurkan. Makanya bank muamalah tuh sekarang kalau nggak salah ya, dengar info tuh kayaknya udah mau bangkrut gitu. Karena kenapa? Karena ya ini efek dari bank konvensional ini yang nggak mau kalah gitu. Mereka ketakutan kalau masyarakat beralih ke bank syariah, kemudian bank konvensional, terus kemudian bank konvensional ditinggalkan, ya udah perusahaan bank konvensional mereka bakal bangkrut. Terus lanjut ke pertanyaan kedua, yang pertanyaannya itu apa landasan utama berdirinya BMT? Dijawab sama saya sendiri ya, soalnya saya yang presentasi tadi. Jadi landasan hukum atau dasar hukum keberadaan BMT di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Undang-undang tersebut mengkategorikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro atau LKM dan mengatur bahwa LKM haruslah berbentuk badan hukum koperasi atau perseroan terbatas. Jadi itu. Jadi BMT itu landasan hukumnya, landasan berdirinya itu di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Karena BMT di Indonesia itu termasuknya sebagai lembaga keuangan mikro. Ya tadi Poppy udah jelas ya? Ya udah. Ya oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Itu pertanyaan materi ketiga, mengapa antara tertanggung dan penerima manfaat asuransi harus memiliki insurable interest? Sok dijawab, tadi siapa yang nanya yang materinya? Hingga pertanyaan dari saya, mengapa antara tertanggung dan penerima manfaat asuransi harus memiliki insurable interest? Jadi prinsip insurable interest itu mengatur bahwa permohonan asuransi yang bisa diterima hanyalah permohonan yang diajukan oleh calon nasabah yang punya hak ekonomi secara langsung terhadap tertanggung. Misalnya itu, ya mungkin hanya bisa memiliki polis asuransi kerugian atas toko atau properti lain yang memiliki. Jadi permohonan kamu untuk memiliki polis asuransi kerugian atas toko, gudang atau apapun properti milik orang lain itu pasti ditolak gitu. Jadi intinya itu prinsip insurable interest ini bertujuan untuk menghindari seseorang yang tidak memiliki hak ekonomi terhadap seseorang mengambil keuntungan dari manfaat produk asuransi tersebut. Bagaimana kata, apakah sudah bisa dipahami? Oke, berarti makasih Rafida atas jawabannya, cukup ngerti. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Tadi siapa yang nanya materi kelima? Siapa? Kamu ya, Rafida? Bukan, si Gotama. Gotama, materi keempat. Oke, siap. Materi kelima. Sekarang materi kelima, bukan? Opat pik. Oh, sok atuh.
Tadi pertanyaannya bagaimana hubungan perusahaan asuransi dengan reasuransi dengan nasabah. Jadi keduanya saling memiliki tugasnya masing-masing ya. Seperti kalau asuransi mengurangi resiko finansial yang harus ditanggung nasabah, kalau reasuransi mah mengurangi resiko dari perusahaan asuransinya itu. Jadi reasuransi itu yang menanggulangi perusahaan asuransi tersebut itu. Jadi reasuransi mah nggak berhubungan langsung dengan nasabah gitu. Terus lanjut ke pertanyaan yang kelima. Siapa tadi yang nanya? Aku tadi pertanyaan yang kelima kan dari Rapik. Apa bedanya reksadana dengan akad mudorobah? Sebenarnya tuh reksadana syariah dan akad mudorobah itu saling berkaitan satu sama lain karena reksadana syariah diatur dengan akad atau perjanjian tertulis yang memuat ijab penawaran dan qabul penerima di Indonesia sendiri. Investasi reksadana syariah biasanya menggunakan dua jenis akad, yaitu ada wakalah dan mudorobah. Akad muwakalah dan memberikan kuasa kepada pihak lain untuk mengelola hal yang dapat diwakilkan dalam hal yang merupakan dana investasi. Perjanjian ini digunakan untuk mengikat pemilik dana dan pengolah dana atau manajer investasi. Sedangkan akad mudorobah itu adalah menyerahkan sejumlah dana kepada pihak lain untuk dikemukakan, dikelola, dan ketentuan berdasarkan syarat-syarat tertentu. Mungkin itu. Jadi sebenarnya reksadana itu dan mudorobah itu saling berkaitan dan memiliki dua jenis akad, wakalah dan mudorobah. Mungkin gimana, Rapi? Ya udah cukup jelas. Lanjut ke pertanyaan ke materi ke-6. Siapa? Sama Rapida aja ya dijawab. Jangan jawab. Iya, sok. Rapida aja. Tadi pertanyaannya, apakah investasi di obligasi mengandung risiko? Jawabannya itu ya, di obligasi itu mengandung risiko likuiditas. Yang mana harga obligasi amat ditentukan oleh perubahan inflasi dan suku bunga. Jadi jika inflasi dan suku bunga itu naik, maka harga obligasi akan turun, dan sebaliknya jika inflasi dan suku bunganya naik, maka harga obligasinya akan naik. Gitu. Apakah sudah dapat dipahami jawabannya? Gimana, Gotama? Puas. Wah. Baiklah. Mungkin Oke, udah cukup ya. Terima kasih kepada dosen Pak Miguar. Semoga Bapak sehat selalu, panjang umur, sehat keluarga, dan segala macam. Jangan lupa like, follow, dan subscribe channel YouTube kami. Sekian ya. Terima kasih. kita ucapin dulu minal aidin ke Bapak. Oh, Sok. kumaha tuh sok? Iya. Atau dipimpin Rapik minta minal aidin gitu Oh, dok sok lengan kieu. Ini Lengan kieu dok. Dan itu mah ini geus ninja. ghosting bener. Sok pimpin. Kami dari kelompok 3 aja mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Hari raya. Salah. Ini bukan. Selamat apa
kami dari kelompok 3 mengucapkan minal aidin wal faidin kepada Bapak Migwar, semoga sehat selalu dan berkah panjang umur. Ya pokoknya mah Kami sehat jaya Terima lah kasih di untuk darat dan di Bapak. udara. Oke, terima kasih. Sekian dari kami kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata baik perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.